Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum manajemen pemasaran kami. Yang pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri dengan Wilda Wiyandari, NIM akhir 235, lalu ada Eli Dwi Astuti dengan NIM akhir 257, lalu ada Karissa Agustin dengan NIM akhir 264, lalu ada Farza Dirwas dengan NIM akhir 587, dan Altaf Ahdan dengan NIM akhir 720. Baik, yang pertama yaitu tujuan riset pasar. Tujuan riset ini analisis dan untuk menemukan solusi dari keinginan tersebut, yaitu berupa pasaran atau bahkan belum ditemukan di pasaran. Next. Selanjutnya ada komoditi dasar. Produk kami menggunakan komoditi dasar yang berbahan dasar kacang tanah dengan produk turunan yaitu selai kacang, kue kacang tanah, kacang telur, sambal kacang, dan rempeyek kacang. Nah, mengapa komoditi dasar dan produk turunannya tersebut sulit bersaing di pasaran? Ya, ini ada 5 kemungkinan, yaitu yang pertama karena konsumen menginginkan produk yang lebih bermutu, yang gizinya akan lebih baik. Selanjutnya, konsumen gengsi untuk membeli produk olah kacang mengingat sekarang banyak makanan yang lebih baik. Yang ketiga ada karena kacang menurut orang bukan lagi bahan dasar utama untuk membuat sambal. Yang keempat yaitu banyak orang yang lebih tertarik dengan sambal yang berbahan dasar cabai. Dan yang terakhir yaitu kurangnya perkenalan kacang terhadap masyarakat semenjak sambal geprek dan lain-lain yang sedang populer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu supply chain. Produk olahan yang akan dikembangkan yaitu sambal pecel atau sambal kacang sebagai pelengkap makanan favorit yang pantas dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Bisa melakukan inovasi resep dengan komposisi yang pas untuk memenuhi selera masyarakat luas. Modifikasi yang kami buat yaitu mengkombinasikan sambal pecel dengan petis Madura. Selanjutnya, pemetaan mata rantai produk atau komoditi. Yang pertama ada konsep. Setelah dibuat konsep, kemudian dilanjutkan dengan material, mengumpulkan material-material yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi dari awal sampai akhir. Setelah selesai baru didistribusikan, kemudian dikirim ke masyarakat atau konsumen terakhir untuk dikonsumsi. Yang pertama ada konsep. Konsep itu menentukan ide produk apa yang akan kami buat dan kembangkan dari bahan baku atau komoditi dasar, yaitu kacang tanah. Kami akan membuat produk sambal kacang dengan mengkombinasikan petis Madura dengan sebagai inovasinya. Selanjutnya ada material. Material itu kami menggunakan kacang tanah sebagai komoditi dasar. Lalu petis Madura sebagai tambahan serta ditambah dengan bumbu dapur seperti bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, kencur, gula merah, daun jeruk, asam jawa, dan garam sebagai bumbu tambahan untuk menambah cita rasa dari sambal pecel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada komposisi. Untuk satu botol sambal kacang dengan berat 300 gram, yakni ada 150 gram kacang tanah, 42 gram petis, 42 gram cabai rawit, 42 gram cabai keriting, 42 gram gula merah, 33 gram bawang putih, 7 gram garam, 2 gram kencur, 2 gram asam jawa, dan 2 gram daun jeruk.
Selanjutnya ada produksi. Pada proses produksi sambal kacang ini akan dimulai dari pengambilan kacang tanah dari petani dengan kualitas yang baik dan tentu dengan harga yang lebih murah. Kemudian mengolah kacang tanah dengan mengupas kulitnya dan dibersihkan. Dengan petis Madura sebagai bahan tambahan dalam pembuatan sambal kacang ini. Selain itu menambahkan berbagai macam bumbu dapur seperti bawang putih, cabai, kencur, daun jeruk, gula merah, asam jawa, garam, yang nantinya dihaluskan sebagai penambah cita rasa dari sambal kacang. Distribusi. Proses pemasaran sambal kacang atau sambal pecel ini dengan memasarkan produk melalui media-media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Konsumen dari hampir semua kalangan dapat mengkonsumsi sambal kacang atau sambal pecel ini baik dari anak-anak, remaja, orang dewasa, serta orang tua. Lembar kerja 2B, mata rantai produksi, fungsi yang dijalankan tanaman kacang tanah, pelaku dan organisasi petani, badan atau lembaga pendukung yang dibutuhkan kelompok tani. Pasca panen, proses panen hasil tanam kacang, pelaku dan organisasi petani, badan lembaga pendukung yang dibutuhkan kelompok tani. Penanganan pengawetan kacang melalui penjemuran, pelaku dan organisasi petani, badan atau lembaga pendukung yang dibutuhkan kelompok tani. Perdagangan menjual hasil panen kacang, pelaku dan organisasi petani pengepul produsen, badan atau lembaga pendukung yang dibutuhkan kelompok tani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, proses fungsinya pembuatan produk bahan kacang, sambal kacang, pelakunya produsen karyawan produksi, perusahaan industri makanan, yang selanjutnya perdagangan, fungsinya penjualan dan pendistribusian hasil produksi, pelakunya distributor, perusahaan pendistribusian. Selanjutnya retail, penjualan akhir kepada konsumen akhir, pelakunya pelayan, penjual retail, toko atau retail kecil. Dan yang terakhir konsumsi, fungsinya penggunaan oleh konsumen akhir, pelakunya konsumen akhir dengan masyarakat umum atau luas. Next. Pasar produk. 4 pesaing utama atas jenis produk olahan dari komoditi yang dipilih kelompok, yaitu sambal kacang atau pecel Mbok Bari. Dengan pasar utama dari produk olahan tersebut yaitu remaja dan dewasa. Selai kacang atau skipi, anak-anak remaja hingga dewasa, kue kacang tanah atau maena, anak-anak remaja hingga dewasa, kacang telur atau yaris, anak-anak dan remaja hingga dewasa, rempeyek kacang atau mami, remaja dan dewasa. Pengembangan produk. Nama produknya sendiri itu yaitu selai kacang. Ciri produknya bertekstur lembut dan kental. Yang kedua memiliki rasa yang gurih dan manis dari madu. Yang ketiga rasanya creamy. Alternatif strateginya yang pertama itu menambahkan varian rasa coklat agar menciptakan perpaduan yang enak. Next. Nah, produknya kacang kita, nama mereknya sambal kacang, bentuk sambal botol yang dikemas dengan botol, pilihan rasanya petis, fitur produknya, perbedaan produk kami dengan pesaing adalah terletak pada bahan tambahan yang digunakan yaitu petis dan teri, belum ada yang menggunakan dalam produk sambal, sehingga konsumen tertarik untuk mencoba produk kami. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya pengemasan dan pelabelan. Bahan botol plastik, warna bening, bentuk kemasan kotak, alasan memilih model kemasan agar menciptakan kemudahan dalam mengeluarkan isi dan unik sehingga dapat membuat tertarik konsumen. Next. Susunan anggaran, biaya produksi per unit
produk yang diproduksi. Biaya produksi per unit Rp17.500. Rincian kacang tanah 1 kg Rp30.000. Minyak goreng 200 gram Rp2.000. Petis 1/4 kg Rp7.000. Cabai rawit 1/4 Rp13.000. Cabai keriting 1/4 Rp7.000. Gula merah 1/4 Rp5.000. Bawang putih 2 ons Rp4.000. Bahan lain Rp5.000. Kemasan 6 pieces Rp12.000. Biaya lainnya Rp20.000. Total 6 pieces Rp105.000. Next. Distribusi. Daerah pemasaran seluruh Indonesia. Jaringan distribusi yang digunakan produk diantarkan ke tempat konsumen. 3. Jenis transportasi, ekspedisi, JNT, kurir, dan lain-lain. Next. Promosi menggunakan word of next. Lampiran seperti yang ada di gambar, kemasan sambal dan foto produk sambal. Lampiran untuk produk pembanding. Dan yang terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.